Halo Halo semuanya. semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan final project UAS dan kami dari kelompok 4 dan kita memiliki judul yaitu Dataset Pengukuran Daun Asoka dan Pucuk Merah. Nah, sebelum langsung ke presentasinya, kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laluna Afrilia Siva dengan NIM 1090-825-000009. Kemudian ada teman saya. Kenalkan, nama saya Nehemia Pandu Indrakiri dengan NIM 109825-0011019. Perkenalkan nama saya Amanda Septiana Salsabila dengan NIM 1090825000145. Nah, kemudian kita langsung ke yang pertama, yaitu ada pendahuluan, ada latar belakang. Sejumlah faktor yang saling berkaitan memengaruhi pertumbuhan dan kondisi suatu tanaman. Salah satu aspek yang penting dapat diamati secara langsung adalah morfologi daun, seperti panjang dan lebar daun. Karakteristik morfologi ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi fisik tanaman, termasuk tingkat pertumbuhan serta potensi kerusakan yang dialami oleh daun. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antar variabel morfologi daun menjadi penting bagi peneliti maupun praktisi di bidang pertanian dan lingkungan. Data observasi dalam penelitian ini menggunakan 200 sampel daun yang terdiri dari dua jenis tumbuhan, yaitu daun asoka dan daun pucuk merah, masing-masing dengan proporsi 50%. Variabel yang diamati meliputi panjang daun, lebar daun, serta kondisi kerusakan daun. Dengan menerapkan statistik deskriptif dan exploratory data analysis, EDA, karakteristik dapat dianalisis secara menyeluruh, baik dari segi pemusatan, penyebaran, maupun pola distribusinya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis korelasi dan regresi untuk mengkaji hubungan antara panjang dan lebar daun pada kedua jenis tumbuhan tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keterkaitan variabel morfologi daun serta perbedaannya pada masing-masing jenis tanaman, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami kondisi dan perkembangan tumbuhan daun asoka dan pucuk merah. Kemudian ada analisis data. Yang pertama yaitu ada analisis data. Yang pertama statistical descriptive data. Hasil sumeri data daun menunjukkan bahwa data terdiri dari 200 sampel. Variabel jenis tumbuhan dan kerusakan merupakan data kategori karakter, sehingga tidak memiliki nilai statistik seperti mean atau median. Untuk variabel panjang daun, panjang minimum daun adalah 1,6 cm dan maksimum 11 cm. Nilai rata-rata mean sebesar 5,997 cm dengan median 4,85 cm. Sebagian besar data berada pada rentang 2,6 cm hingga 9,2 cm, kuartil 1 dan kuartil 3. Sedangkan variabel lebar daun, lebar minimum 0,4 cm dan maksimum 4 cm. Rata-rata lebar daun adalah 1,839 cm dengan median 1,7 cm. Sebagian besar data berada di antara 1,1 cm hingga 2,425 cm. Secara umum, data menunjukkan bahwa ukuran daun memiliki variasi yang cukup besar. Dengan nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan nilai median menandakan adanya beberapa daun berukuran besar dalam data. Kemudian yang kedua yaitu ada visual data. Kita di sini menggunakan 3, yaitu ada histogram. Histogram digunakan untuk melihat distribusi nilai panjang daun dan lebar daun. Grafik ini membantu mengidentifikasi pola sebaran data serta kecenderungan nilai dominan pada masing-masing variabel. Kemudian ada scatter plot. Scatter plot digunakan untuk menggambarkan hubungan antara panjang daun dan lebar daun. Melalui grafik ini dapat diamati pola hubungan antar variabel serta kecenderungan peningkatan lebar daun seiring bertambahnya panjang daun. Kemudian yang ketiga yaitu ada box plot. Box plot itu digunakan untuk melihat sebaran data berdasarkan nilai minimum, kuartil, median, dan maksimum. Selain itu, box plot juga membantu dalam mengidentifikasi adanya nilai pencilan, outlier, pada data panjang dan lebar daun. Kemudian yaitu ada distribusi data. Distribusi data dianalisis untuk mengetahui pola penyebaran nilai pada setiap variabel morfologi daun. Berdasarkan hasil pengamatan melalui histogram, panjang daun dan lebar daun menunjukkan distribusi yang relatif mendekati normal. Meskipun terdapat sedikit kemencengan ke arah nilai yang lebih besar, hal ini sejalan dengan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan perbedaan antara nilai minimum dan maksimum yang cukup signifikan. Kemudian kita lanjut ke histogram, yaitu ada histogram yang pertama ada histogram panjang daun. Histogram panjang daun ini menunjukkan bahwa sebagian besar data panjang daun berada pada rentang nilai rendah hingga menengah. Frekuensi tertinggi terkonsentrasi di sekitar nilai tengah, dengan beberapa nilai yang lebih besar pada bagian kanan distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi panjang daun cenderung mendekati normal, meskipun terdapat sedikit kemencengan ke kanan. Kemudian yang kedua itu ada histogram lebar daun. Histogram lebar daun memperlihatkan pola sebaran data yang relatif menyebar, dengan frekuensi tertinggi berada pada nilai menengah. Terdapat beberapa nilai yang berada jauh dari pusat distribusi, yang mengindikasikan adanya variasi ukuran lebar daun antar tanaman. Next. Selanjutnya adalah scatter plot.
Ini adalah scatter plot panjang daun versus lebar daun. Scatter plot antara panjang daun dan lebar daun menunjukkan dua kelompok data yang cukup jelas. Pada panjang daun sekitar 1-4 cm, lebar daun cenderung berada pada kisaran 0,5 sampai 1,5 cm dan tersebar cukup rapat. Sementara itu, pada panjang daun sekitar 7-11 cm, lebar daun meningkat dan terkonsentrasi pada kisaran 2 sampai 3,5 cm. Pola ini menunjukkan adanya hubungan positif, di mana peningkatan panjang daun diikuti oleh peningkatan lebar daun, meskipun hubungan tersebut tidak sepenuhnya linear karena adanya pengelompokan data. Selanjutnya adalah korelasi. Ini adalah korelasi panjang daun dan lebar daun. Hasil perhitungan korelasi antara panjang daun dan lebar daun diperoleh nilai sebesar 0,841. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara kedua variabel. Hal ini berarti bahwa semakin panjang daun, maka lebar daun cenderung semakin besar, sehingga kedua variabel morfologi daun tersebut saling berkaitan erat. Selanjutnya adalah box plot. Box plot itu digunakan untuk melihat sebaran data, nilai median, dan variasi dari setiap variabel pengamatan. Berdasarkan box plot yang ada di PPT, panjang daun menunjukkan variasi data yang lebih besar dibandingkan dengan lebar daun, terlihat dari rentang nilai dan ukuran box plot yang lebih lebar. Lebar daun memiliki sebaran data yang lebih kecil dan relatif stabil, dengan rentang nilai yang lebih sempit. Secara umum, tidak terlihat adanya pencilan atau outlier yang ekstrim pada kedua variabel tersebut. Selanjutnya adalah regresi linear. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana antara panjang daun sebagai bebas atau X dan lebar daun sebagai variabel terikat atau Y, diperoleh model regresi sebagai berikut. Variabel lebar daun sama dengan 0,493 ditambah 0,024 dikali panjang daun. Koefisien regresi untuk panjang daun bernilai 0,224 dan bertanda positif, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 cm, panjang daun akan meningkatkan lebar daun sebesar sekitar 0,224 cm. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel panjang daun berpengaruh signifikan terhadap lebar daun dengan nilai p-value lebih kecil dari 2e-16. Nilai R-square sebesar 0,708 menunjukkan bahwa 70,8% variasi lebar daun dapat dijelaskan oleh panjang daun, sedangkan sisanya sebesar 29,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai F statistik yang signifikan juga menegaskan bahwa model regresi yang digunakan layak dan signifikan secara statistik. Selanjutnya adalah korelasi Pearson. Nilai koefisien korelasi Pearson diperoleh sebesar R sama dengan 0,84 yang menunjukkan hubungan sangat kuat dan positif antara panjang daun dan lebar daun. Artinya, semakin panjang daun, maka lebar daun cenderung semakin besar. Selanjutnya adalah analisis visual multivariate scatter plot. Grafik multivariate scatter plots menunjukkan hubungan antara panjang daun dan lebar daun. Titik-titik data pada kedua panel memperlihatkan pola yang cenderung meningkat, di mana nilai lebar daun bertambah seiring dengan meningkatnya panjang daun. Sebaran titik pada bagian kanan atas grafik menunjukkan daun dengan ukuran panjang dan lebar yang relatif besar, sedangkan titik-titik di kiri bawah mempresentasikan daun dengan ukuran yang lebih kecil. Pola ini mengindikasikan adanya hubungan positif yang konsisten antara panjang daun dan lebar daun. Tidak terlihat adanya pola penyebaran acak yang ekstrim, sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang daun dan lebar daun memiliki keterikatan yang jelas, sesuai dengan hasil analisis korelasi yang menunjukkan hubungan positif kuat antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya adalah analisis regresi multivariat. Dalam analisis regresi linear yang telah dilakukan, variabel panjang daun digunakan sebagai prediktor untuk memprediksi variabel respons lebar daun. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa panjang daun memiliki pengaruh yang sangat signifikan secara statistik terhadap lebar daun dengan nilai p-value kurang dari 2,2e-16. A. Interpretasi koefisien panjang daun. Setiap penambahan 1 cm panjang daun diprediksi akan meningkatkan lebar daun sebesar 0,22433 cm. Koefisien ini signifikan secara statistik dengan standar error 0,01024 dengan nilai T sebesar 21,91. B. Interpretasi variabel lebar daun. Lebar daun merupakan variabel terikat atau respon dalam model regresi ini. Nilai lebar daun dipengaruhi secara signifikan oleh panjang daun, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi dan hasil uji signifikansi. Hal ini mengindikasi bahwa perubahan panjang daun berkontribusi besar terhadap variasi lebar daun. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,7081 menunjukkan bahwa 70,81% variasi lebar daun dapat dijelaskan oleh panjang daun, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, di sini ada exploratory data analysis. Yang pertama ada eksplorasi data. Data yang digunakan pada analisis ini berasal dari 200 sampel daun. Dengan struktur data yang terdiri dari 4 kolom utama, yaitu jenis tumbuhan, panjang daun, lebar daun, dan kerusakan daun. Jenis tumbuhan yang dianalisis terdiri dari 2 jenis, yaitu daun asoka dan daun pucuk merah. Yang kedua ada pie chart. Pada pie chart ini menunjukkan bahwa dalam sampel observasi, daun asoka dan daun pucuk merah memiliki proporsi yang seimbang.
Daun asoka mewakili 50% dari total sampel, sedangkan daun pucuk merah mewakili 50% sisanya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sampel untuk kedua jenis tumbuhan digunakan secara merata dalam analisis. Selanjutnya yang ketiga ada heatmap correlation. Di sini dapat diketahui dari visualisasi core plot bahwa panjang daun dan lebar daun memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif. Hal ini ditunjukkan oleh intensitas warna biru yang cukup gelap pada sel korelasi antar kedua variabel tersebut. Visualisasi ini menegaskan bahwa ukuran daun saling berkaitan erat, di mana peningkatan panjang daun cenderung diikuti oleh peningkatan lebar daun. Yang keempat ada korelasi data. Berdasarkan analisis multivariat menggunakan PES.NL, terlihat bahwa panjang daun dan lebar daun memiliki korelasi positif yang sangat kuat, dengan nilai koefisien korelasi sebesar R sama dengan 0,84. Hal ini ditunjukkan oleh pola titik pada scatter plot yang membentuk arah naik dan mengikuti garis regresi linear. Histogram pada bagian diagonal menunjukkan bahwa distribusi panjang daun dan lebar daun cenderung mendekati simetris, tanpa adanya indikasi pencilan atau outlier yang ekstrim. Temuan ini menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi dasar untuk dilakukan analisis korelasi dan regresi linear. Selanjutnya yang kelima ada histogram. Pada histogram panjang daun menunjukkan distribusi data yang cenderung tidak simetris dan membentuk dua puncak utama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel tanaman memiliki panjang daun yang terkonsentrasi pada dua rentang nilai tertentu. Frekuensi tertinggi terjadi pada kelas sekitar 2-4 cm dan 8-10 cm. Sementara jumlah sampel menurun pada kelas tengah di sekitar 5-6 cm. Garis merah horizontal yang di atas tiap batang histogram menandakan bahwa frekuensi masing-masing kelas dan memperkuat visualisasi pola distribusi data secara keseluruhan. Selanjutnya yang keenam ada histogram dan box plot. Pada histogram menunjukkan bahwa data panjang daun tersebar pada rentang nilai sekitar 2 hingga 11 cm. Pola sebaran data tidak simetris dan cenderung membentuk dua kelompok utama atau bimodal, dengan konsentrasi data pada kisaran 2-4 cm dan 8-10 cm. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik panjang daun dalam data, yang kemungkinan berasal dari dua kelompok atau fase pertumbuhan yang berbeda. Kurva density yang ditampilkan memperkuat pola bimodal tersebut dan menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dari bentuk histogram dan kurva density dapat diperkirakan bahwa modus berada di sekitar 3 cm dan 9 cm. Nilai median terlihat berada di sekitar 5 cm, sedangkan min diperkirakan berada di sekitar nilai tengah tersebut. Meskipun distribusi yang tidak simetris membuat min kurang representatif sebagai ukuran pemusatan. Rentang data secara keseluruhan adalah sekitar 99 cm dari kurang lebih 2 hingga sampai kurang lebih 11 cm. Berdasarkan box plot, 50% data utama IQR berada pada kisaran yang cukup lebar, menunjukkan variasi data yang relatif besar, tidak terlihat adanya outlier yang ekstrim karena tidak terdapat titik yang terpisah jauh dari whisker box plot. Secara keseluruhan, pada data daun memiliki pola distribusi bimodal dan tidak normal, dengan penyebaran data yang cukup luas. Informasi ini penting untuk menentukan metode analisis statistik selanjutnya, terutama jika diperlukan transformasi data atau penggunaan metode non-parametrik. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, visualisasi data, serta analisis korelasi dan regresi, dapat disimpulkan bahwa panjang daun dan lebar daun memiliki hubungan yang erat pada data observasi daun asoka dan pucuk merah. Panjang daun berada pada rentang 1,6 sampai 11 cm. Sedangkan lebar daun berada pada rentang 0,4 sampai 4 cm dengan variasi ukuran yang cukup besar pada kedua variabel tersebut. Hasil visualisasi melalui histogram dan box plot menunjukkan bahwa distribusi panjang daun tidak berdistribusi normal dan cenderung membentuk dua kelompok atau bisa disebut bimodal. Sedangkan lebar daun memiliki sebaran yang lebih stabil. Lalu tidak ditemukan outlier ekstrim pada data sehingga data dinilai layak untuk dilakukan analisis lanjutan. Analisis korelasi Pearson menghasilkan nilai R sama dengan 0,84 yang menunjukkan hubungan positif sangat kuat antara panjang daun dan lebar daun. Hal ini diperkuat oleh hasil analisis regresi linear yang menunjukkan bahwa panjang daun berpengaruh signifikan terhadap lebar daun dengan model regresi. Di sini ada lebar daun sama dengan 0,493 tambah 0,224 dikali panjang daun dan nilai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,708. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran morfologi daun saling berkaitan erat, di mana peningkatan panjang daun cenderung diikuti oleh peningkatan lebar daun. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami karakteristik pertumbuhan daun serta sebagai acuan untuk analisis morfologi tanaman selanjutnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4 terkait tugas besar yang
sudah kami buat untuk mata kuliah statistika. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Sekian, terima kasih.